wabarakatuh. Bersama saya Nadia Abadillah dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan. Definisi pendekatan adalah cara pandang filosofis atau teori dasar yang digunakan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran seharusnya berjalan. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan yang mendasari setiap kegiatan pembelajaran dan mengarahkan bagaimana guru dan siswa berinteraksi di kelas. Pendekatan biasanya tidak mengatur secara spesifik kegiatan pembelajaran, tetapi memberikan gambaran besar. Pentingnya pendekatan. Pendekatan mencerminkan prinsip dasar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, dalam pendekatan student-centered, siswa diutamakan sebagai pusat aktif belajar, sehingga metode dan strategi yang dipilih akan lebih interaktif dan melibatkan siswa. Contoh, pendekatan konstruktivis, siswa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman. Pendekatan behavioristik, pembelajaran difokuskan pada perubahan perilaku sebagai hasil dan stimulus dan respons. Yang kedua, strategi. Definisi strategi adalah rencana yang lebih konkret untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi mencakup berbagai langkah atau taktik yang digunakan oleh guru selama proses pengajaran. Strategi juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang diterapkan dengan lebih spesifik dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang dicapai. Pentingnya strategi. Strategi sangat penting karena menentukan keberhasilan dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan cara yang efektif dan efisien. Strategi yang baik memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh, strategi cooperative learning mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil guna menyelesaikan tugas atau masalah bersama. Strategi active learning melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, dan kegiatan interaktif lainnya. Yang ketiga, model. Definisi model pembelajaran adalah pola atau kerangka kerja spesifik yang digunakan untuk menerapkan strategi dan pendekatan yang sudah ditetapkan. Model adalah rencana sistematis yang lebih konkret dibanding pendekatan dan strategi karena model sudah mencakup urutan langkah-langkah yang harus diikuti selama pembelajaran berlangsung. Pentingnya model. Model memberikan panduan praktis bagi guru dalam mengorganisir dan menyusun kegiatan belajar mengajar secara runtut dan terstruktur. Model memastikan bahwa strategi yang dipilih bisa diterapkan secara efektif dan efisien di kelas. Contoh, model discovery learning, siswa didorong untuk menemukan konsep sendiri melalui eksperimen dan eksplorasi. Model project-based learning, siswa belajar dengan menyelesaikan proyek yang melibatkan pengetahuan multidisiplin dan keterampilan kerja tim. Yang keempat, metode. Definisi metode adalah cara atau teknik spesifik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Metode adalah pelaksanaan nyata dari strategi dan model yang dipilih. Sederhananya, metode adalah tindakan langsung yang dilakukan guru untuk memfasilitasi
proses belajar. Pentingnya metode. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan aktivitas pembelajaran. Metode yang digunakan harus sesuai dengan materi yang diajarkan, kondisi siswa, serta tujuan yang ingin dicapai. Contoh, metode ceramah. Guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Metode diskusi. Siswa saling bertukar pikiran dalam kelompok kecil untuk membahas suatu masalah. Metode eksperimen. Siswa melakukan percobaan langsung untuk memahami suatu konsep atau fenomena. Yang kelima, teknologi. Definisi teknologi dalam pembelajaran mengacu pada alat atau media yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Teknologi bisa berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem yang digunakan untuk memfasilitasi penyampaian materi, interaksi antara guru dan siswa, serta evaluasi pembelajaran. Pentingnya teknologi. Penggunaan teknologi dapat mempermudah akses ke informasi, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memungkinkan fleksibilitas dalam proses belajar, seperti pembelajaran jarak jauh atau blended learning. Teknologi juga memungkinkan penggunaan berbagai alat interaktif yang membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan dunia digital saat ini. Contohnya, penggunaan proyektor membantu guru menyajikan materi melalui presentasi visual. Aplikasi e-learning, Google Classroom, Zoom, atau model yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau hybrid. Teknologi simulasi atau AR atau VR digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, misalnya dalam pembelajaran sains atau sejarah. Hubungan antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknologi. Kelima konsep ini sebenarnya saling terkait dan bekerja secara sinergis dalam proses pembelajaran. Pendekatan menjadi dasar filosofis yang menentukan arah pembelajaran, sedangkan strategi adalah rencana konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Model mengimplementasikan strategi secara sistematis dan struktur, sementara metode adalah teknik operasional yang digunakan di lapangan. Teknologi sebagai alat pendukung berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari seluruh proses tersebut. Misalnya, seorang guru yang menggunakan pendekatan student-centered bisa memilih strategi active learning dengan menggunakan model project-based learning. Dalam model ini, guru bisa menggunakan metode diskusi kelompok atau observasi lapangan, didukung dengan teknologi seperti aplikasi e-learning atau penggunaan video interaktif untuk mendukung proyek siswa. Kesimpulannya di sini, pendekatan adalah dasar atau cara pandang umum terhadap proses belajar. Strategi adalah rencana atau langkah besar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model adalah kerangka kerja sistematis yang membantu menerapkan strategi dan pendekatan. Metode adalah cara untuk teknik spesifik yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Teknologi adalah alat atau media yang mendukung pembelajaran baik secara teknis maupun interaktif. Kelima elemen ini jika digunakan dengan baik akan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Mungkin sampai sini yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.